Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu biasa yang ke-18 ini. Mari kita menghayati tema hari ini, diberi untuk memberi. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk mengkoreksi pandangan yang mungkin selama ini kurang tepat. Hidup untuk diri sendiri, berhasil karena jerih payah sendiri. Dampak dari pandangan ini menjadikan manusia sulit untuk mau peduli. Hendaknya kita memiliki cara pandang baru. Hidup karena berkat, dipanggil menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, supaya kita dapat mengubah cara pandang kita, mari kita belajar dari bacaan Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Di sana diceritakan Tuhan Yesus menyingkir setelah mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Ada keprihatinan mendalam dirasakan oleh Tuhan Yesus atas kematian Yohanes. Demikian pula ada rasa lelah setelah seharian mengajar dan melayani orang banyak. Namun ketika dia menyingkir dan mendarat, dijumpainya banyak orang di sana. Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus melalui jalan darat. Mereka berharap Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Bisa dimengerti bahwa mereka sungguh-sungguh mencari dan mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan dari segala penyakit yang dideritanya. Pada waktu itu orang yang sakit memang dianggap sebagai orang berdosa, bahkan dikutuk oleh Allah, sehingga mereka diasingkan dari masyarakat. Sementara untuk mendapatkan kesembuhan adalah sesuatu yang sangat sulit. Akhirnya Yesus pun menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang terkasih, melihat orang banyak yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang, dan hingga petang mereka belum mendapatkan makanan, para murid harus peduli. Ini tantangan bagi para murid, karena keterbatasan membuat para murid memilih meminta Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pergi agar mencari makanan. Memang solusi paling mudah adalah menyuruh mereka pergi. Namun Tuhan Yesus memiliki cara pandang berbeda. Tuhan Yesus justru meminta para murid untuk memberi mereka makan. Perintah ini mengajak dan mengajar agar para murid mencari solusi untuk peduli berbelas kasih dengan kebutuhan orang lain. Jangan cepat menyerah dengan keadaan. Perintah Tuhan Yesus ini jelas membuat para murid kebingungan, sebab pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, apa yang ada pada mereka memang potensi yang dimiliki, dan kemudian semuanya itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima, mengucap berkat, dan memecah-mecah roti itu di tangan Tuhan Yesus yang sedikit dan tidak memadai, akhirnya cukup bahkan berlebih. Dan kita lihat di sana ada 12 bakul. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk peduli tidak perlu menunggu cukup,
melainkan mulai dari apa yang ada pada kita, Tuhan yang akhirnya akan mencukupkan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan penting yang kita temukan melalui firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, persoalan, tantangan bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan kekuatan yang kita miliki dan mengharapkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Yang kedua, sekecil apapun potensi yang kita miliki, ketika kita yakini dan diserahkan bagi kemuliaan Tuhan, akan memberi dampak yang besar. Yang ketiga, untuk menolong dan peduli kepada sesama, tidak harus menunggu kaya. Sebab setiap saat pasti kita sudah menerima berkat. Maka di saat ada orang lain membutuhkan, maka kita pun berbagi. Lalu apa yang dapat kita terapkan? Yang pertama, ketika kita sedang menghadapi masalah, ingatlah bahwa manusia memang tidak bisa lepas dari persoalan berat yang menghadap. Tantangan bukan untuk dihindari dan ditinggal pergi, tetapi dihadapi dan diselesaikan. Ketika menghadapi persoalan, carilah apa yang menjadi kekuatan kita, bukan mudah menyerah. Dari kekuatan yang kita miliki dan dalam karya Allah akan membuahkan berkah. Yakinlah Tuhan akan memberkati kita, dan setiap tantangan, asal kita mau percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kemudian yang kedua, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Siapkan diri untuk berbagi kepada mereka. Hari-hari kita sudah mendapat banyak berkat, maka saatnya membagikan berkat. Masih ingat karya para ibu di GKJ Palian menanam kangkung. Mereka merasa mendapatkan berkat, serta mereka belajar berbagi berkat. Apa yang mereka bagikan? Kenyataan, keyakinan baru bahwa keterbatasan bukan untuk disesali, tetapi disiasati agar lebih berarti. Kebiasaan baru, dari yang tadinya merusak alam menggunakan pupuk kimia, sekarang memelihara bumi dengan pupuk organik yang ramah lingkungan. Pandangan baru, dari yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, sekarang mulai berbagi dengan sesama dan membagi kesadaran baru. Hidup tidak dapat dijalani seorang diri, tetapi perlu bekerja sama dengan orang lain. Selamat berbagi, karena kita telah diberi.